Oke, jadi search engine marketing ini tentu tadi seperti yang udah saya sebut ya, itu bagian dari digital marketing toolbox yang ada 7, yang kemarin udah kita bahas. Itu adalah yang pertama email, website, kemudian online PR gitu. Sedangkan search engine marketing, blogs, kemudian social networks, dan social media advertising itu kita belum masuk ke situ. Nah, di pertemuan ini sebenarnya dari perencanaan di awal itu kita bisa mengcover nggak cuma satu ya search engine doang gitu, tapi ternyata karena search engine ini belum dipelajari, belum akan dipelajari juga, belum ada di kurikulum D3, maka yang search engine saya berikan sedikit lebih detail gitu ya daripada yang seperti sebelumnya. Jadi kalau email, website, online PR kemarin kan cepet ya, kita cuman masing-masing poin itu kayak gini, udah gitu. Nah, kalau untuk search engine ini karena kalau di kurikulumnya di 3 kalian belum tentu dapat gitu ya. Ya worst case ya. Jadinya perlu untuk dibahas lebih detail. Kalau untuk social media marketing nanti di kurikulum D3 pun udah ada, apalagi di D4 nanti juga tentu ada ya. Yang di D3 ada sekarang itu di D4 hampir kemungkinan ada ya 98% mata kuliah yang ada di D3 itu ke bawah sampai D4. Ya nggak ya? Nggak sampai 98 lah, mungkin 90% ya. Jadi ada beberapa yang emang hilang sih. Ada beberapa yang menghilang. Cuman kalau yang terkait dengan digital marketing itu nggak banyakan lanjut gitu, bahkan lebih advance gitu ya. Oke, di search engine ya. Jadi search engine kalau misalnya saya naik dulu ya search engine, kalau kita search engine kan udah kayak umum banget ya. Bahkan kan sekarang kalau misalnya dikenal bahasanya kan wis di googling wae gitu ya. Langsung dicari aja di Google gitu. Nah, Google saat ini memang ya jadi yang terpopuler, terdepan, semuanya deh Google itu dibandingkan dengan search engine yang lain. Jadi kalau kita apalagi pakai browsernya itu pakai Google Chrome, itu kemungkinan besar, hampir mungkin saya yakin 100% dari kalian akan pakai search engine-nya adalah Google. Tapi berbeda kalau misalnya kalian pakai browser yang lain, bisa jadi enggak gitu ya, bisa jadi enggak. Saya nggak tahu mungkin ada di pengguna Apple gitu ya, pengguna Safari, di situ search engine-nya di default apa, saya kurang paham. Nah, tapi kalau untuk di Google sendiri itu yang pakai udah banyak banget. Jadi di tahun 2017-2018 aja ya, di sini ada 80% gitu. Kalaupun mungkin naik turun, saya kira sampai dengan tahun 2021 itu nggak banyak perubahannya gitu ya. Karena nggak ada contender baru nih, nggak ada penantang baru buat search engine di luar Google gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalnya dari kalian ada mungkin yang pakai search engine yang lain selain Google. Ada yang punya pengalaman? Apakah di kelas ini 100% Google? 100% ya? Iya, Mbak. Oke. Jadi ada kalau misalnya di handphonenya pakai UC browser ada nggak? Yang pakai UC browser? Nggak ada ya? Itu juga udah nggak populer ya? Jadi UC browser sempat populer ya kapan hari gitu, beberapa tahun yang lalu mungkin karena dia campaign-nya emang jor-joran banget gitu. Dia masukin ke apa namanya iklan-iklan banyak banget. Jadi orang akhirnya nginstall UC browser gitu ya. Nah, UC browser defaultnya bukan bukan Google ya, bukan Google. Saya kurang paham apa mungkin berhubungan dengan Cina-Cina gitu ya, dari Cina, cuman bukan Google sih. Oke, jadi memang Google bahkan di kelas ini aja mungkin di lingkupnya kita ya sama, saya pun juga sama. Saya orangnya 100% Google gitu ya. Bahkan kalau misalnya saya diarahkan ke search engine yang bukan Google, saya nyari yang di Google-nya gitu ya. Oh, nggak bener nih, nggak ya? Kayak kurang puas gitu ya. Jadi nyari yang versi Google-nya itu kayak gimana. Jadi memang Google ini udah saking gedenya ya sekarang ya. Jadi memang jadi tadi tuh jadi googling gitu ya. Padahal dulu kita kan pernah bahas sedikit ya kemarin ya pas waktu pertemuan sebelumnya. Dulu itu yang lebih dikenal justru Yahoo ya. Yahoo itu juga apa namanya? Juga search engine gitu. Jadi bahkan populernya di Indonesia itu duluan Yahoo daripada Google gitu. Nah, cuman Yahoo jadi nggak populer, Google jadi lebih populer gitu ya, lebih oke, lebih enteng segala macam. Akhirnya lebih dipakai Google-nya. Itu kira-kira terkait dengan search engine ya. Jadi kalau ada bayangan tentang search engine ya nggak salah ya, dan emang bener banget, akurat banget search engine itu ya yang Google atau sejenisnya gitu. Jadi yang engine
atau sebuah algoritma atau program ya yang emang didesain untuk nyari sesuatu di internet gitu, dan itu yang dilakukan oleh Google. Oke, jadi di sini kita masuk ke search marketing ya. Search marketing itu adalah term yang sedikit lebih spesifik di sini. Search marketing itu juga istilah lainnya SEM ya, search engine marketing. Makanya kalau yang di digital marketing kalian bakal sering dengar istilah SEM ya, SEM, beriringan dengan SEO ya, SEO. SEO itu beriringan biasanya. Kalau SEM itu ya lebih ke marketing secara umum. Kalau misalnya SEO lebih spesifik ke hal tertentu gitu. Nah, nanti itu kita lihat perbedaannya apa sih antara SEM dengan SEO juga gitu. Oke, jadi search engine marketing itu adalah ya praktis ya, di sini tuh praktis itu ya aktivitas untuk improve sebuah brand atau sebuah produk atau organisasi atau apapun ya, pokoknya berhubungan dengan brand. Saya kira brand itu lebih luas banget. Brand itu bisa produk, brand itu bisa organisasi, brand itu juga bisa personal gitu ya. Jadi gimana caranya untuk improve ketika dia itu dicari di search engine gitu. Jadi brand kan banyak banget ya. Kayak misalnya kita nyari UNS. Nyari UNS karena mungkin saking populernya, kalau sekarang kita bisa coba gitu ya. Kalau misalnya kita nyari doang di Google search gitu ya, UNS gitu doang. Akankah kita diarahkan ke Universitas 11 Maret? Kemungkinannya iya gitu ya, karena memang penggunaan di UNS-nya sendiri, website UNS itu udah besar ya. Jadi rata-rata kalau universitas itu kan mereka tingkat dikunjunginya kan tinggi banget gitu ya. Baik itu dikunjungi di parent website-nya ya, di website utamanya dia di uns.ac.id atau di website-website turunannya. Kayak misalnya ucw.uns.ac.id gitu ya. Atau mungkin spada.uns.ac.id. Jadi itu adalah website-website turunannya gitu. Dan semakin populer itu dicari gitu oleh pengguna, ya maka juga akan punya potensi untuk juga naik juga tingkat level pencariannya gitu ya. Dan tentu dari Google sebenarnya juga menyesuaikan konteks ya. Konteks juga menyesuaikan. Google ketika misalnya yang nyari itu adalah Maeda, bisa jadi berbeda ketika yang nyari adalah orang namanya Steve Ballmer dari US gitu ya. Karena Google juga akan melihat behavior-nya dari Maeda juga ya. Oh, Maeda ini terafiliasi nih dengan UNS. Emailnya dia aja uns.ac.id gitu ya. Maka ya lebih bisa ngarahin itu ke UNS, hasil yang uns.ac.id daripada yang lain gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di Amerika sana, ketika orang nge-search UNS, nggak akan diarahin ke uns.ac.id, tapi mungkin UNS yang lebih populer di konteksnya di Amerika. Nggak tahu UNS apa ya. Misalnya University of South Wales atau mana gitu ya. Nggak tahu. Jadi itu cuman contoh ya. Nah, search engine di sini decide which page to rank higher on the page based on a mathematical formula or algorithm. Nah, ini sebenarnya nggak cuma berlaku di search engine ya, tapi juga berlaku buat di sosial media. Kita udah sering lah ya ngobrol, kita sering nyari, bahkan kita sering belajar juga. Kira-kira gimana sih algoritmanya kalau misalnya kita bikin konten di TikTok itu yang oke kayak gimana gitu ya. Kita juga mungkin sempat ngebandingin antara di TikTok sama di Instagram gitu. Oh, algoritmanya kerenan di TikTok nih. Di TikTok itu nggak perlu kayak gini, tapi yang watch bisa banyak dan segala macam gitu ya. Itu mungkin perbandingan yang kita lihat. Dan sebenarnya yang kita bandingin di situ adalah apanya? Adalah algoritmanya gitu ya. Yang sebenarnya juga nggak ada orang yang benar-benar tahu ya. Nggak ada orang yang benar-benar tahu algoritma apa yang benar-benar dipakai. Rumusnya itu benar-benar kayak gimana sih gitu. Nah, yang terjadi ya sekarang ya orang kan emang pada praktek dia success story-nya, oh dia menggunakan cara seperti ini kok kayaknya cocok dengan algoritmanya gitu ya. Nah, itu yang mereka share gitu. Tapi kalau benar-benar paham 100% tentang algoritma yang diterapkan oleh mereka enggak gitu ya. Jadi pasti dari setiap perusahaan juga punya rules tersendiri, dan itu juga mungkin bisa berubah-ubah gitu ya. Setiap waktu juga bisa berubah-ubah. Kayak Instagram dulu yang algoritma kayak gini, sekarang jadi kayak cenderung kayak gini dan segala macam. Jadi mereka juga nyesuaiin gitu ya. Mereka nggak statis-statis aja. Nah, sama di Google pun juga sama ya. Algoritmanya juga bisa saja berubah-ubah gitu. Perubahannya karena apa aja ya? Karena banyak hal mungkin faktornya. Yang pertama bisa jadi karena faktor dari trennya sendiri ya. Oke, orang sekarang lebih cenderung nge-search yang kayak gimana, behavior yang kayak gimana.
Kemudian yang kedua juga ada fraud ya. Jadi orang sekarang cenderung ada namanya kalau di search engine marketing itu ada namanya link farm ya. Link farm itu adalah website yang banyak. Kita punya beberapa website dan website itu tuh banyak linknya yang backlink gitu ya. Jadi linknya saling terkait sebenarnya. Jadi untuk ningkatin performa sebuah website di search engine gitu. Jadi kayak ini contohnya, misalnya saya doang. Saya punya satu website utama. Tapi di samping itu buat nge-support satu website utama saya ini biar nanti dia bisa ke-push di atas gitu ya. Ya selain pakai search engine marketing yang lain ya, saya juga pakai yang namanya link farm gitu. Saya pakai buat beberapa website lain untuk ngebuat link utama saya ini tadi. Nah, karena pada waktu itu di Google Ads ya, itu emang lebih di Google algoritmanya maksudnya itu lebih menghargai link yang dari luar gitu, external link gitu. Jadi makanya ranknya bisa tinggi gitu. Jadi pada waktu itu banyak terjadi link farm gitu. Yang sekarang sudah kedetek ya sama si Google, jadi itu udah nggak bisa dilakuin lagi. Itu udah praktik zaman agak dulu gitu kan. Nah sekarang udah nggak bisa dilakuin lagi kayak gitu. Nah itu buktinya bahwa algoritma itu akan selalu berubah gitu ya, tergantung dengan ya kebutuhan dari search engine-nya sendiri. Gitu ya, itu kira-kira search marketing. Search marketing itu term yang paling umum ya yang kita pakai, search marketing, search engine marketing gitu. Terus ada istilah lain nih, istilah lain namanya SERP ya. SERP itu adalah Search Engine Result Page. Mana sih yang dimaksud SERP? SERP itu yang biasa kita udah nyari ya. Kalau misalnya tadi halaman utama yang saya tunjukin di awal, itu kan halaman homepage-nya Google gitu kan. Kita pas nyari gitu. Jadi pas nyari biasanya langsung diketikin di sini ya. Nah kan kita misalnya buka google.co.id gitu ya, kan bukanya seperti ini. Hasilnya seperti ini, langsung kita ketik pencariannya di sini. Entah kita mau nyari dari kita ngetik boleh, kita mau pakai voice juga boleh, kita pakai gambar juga bisa gitu kan sekarang. Jadi itu untuk halaman utamanya di Google. Nah ini halaman search result-nya. Jadi hasil pencariannya itu kayak ini. Yang kita akan banyak lihat itu adalah di sini ya. Jadi yang kita pengen lihat hasil pencariannya itu ada di paling atas, itu yang mana? Itu ya ngelihatnya di sini, di SERP ini. Gitu. Jadi ini cuma contoh dari saya. Kalau misalnya kita cari dengan keywordnya ya, cara cepat kaya gitu doang. Gitu. Misalnya kita butuh itu banget gitu ya, cara cepat kaya. Nah kita di sini bakal bisa melihat ada beberapa pilihan ya link buat kita yang bisa kita cari gitu kan. Di sini ada beberapa, kita bisa lihat ya, dari yang paling atas itu ada namanya orami.co.id. Ada yang bawahnya ada moneykompas.com dan lain sebagainya. Nah, ranking ini dari apa sih gitu ya? Balik lagi tadi ya, algoritma ya. Kita nggak bisa benar-benar ngerti kira-kira harus algoritmanya itu exactly seperti apa, enggak. Cuman ada beberapa faktor yang memang harus bisa kita pertimbangkan dan itu kelihatan secara jelas ya. Kayak misalnya sekarang adalah seberapa konten tersebut up to date gitu. Kita bisa melihat dari dua konten ini. Bisa jadi moneykompas.com ini pengunjungnya lebih banyak, tapi dari segi up to date-nya dia udah nggak gitu up to date ya. 2020 yang atas 2021. Nah, bisa jadi itu yang menyebabkan dia kedorong ke atas. Dan mungkin masih banyak faktor-faktor yang lain yang kita akan lihat nanti di SEO ya, di Search Engine Optimization. Gitu. Oke. Oke, ini tentang Search Engine Result Page. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk yang namanya SEO ya. Jadi SEO ini juga bahasan yang sebenarnya kalau dari umurnya udah nggak muda ya, artinya udah lama dibahas dan segala macam. Cuman sampai sekarang pun juga masih worth it ya. Jadi kan konteksnya kalau misalnya kita ngelihat balik ya, kita balik sedikit ke Digital Marketing Toolbox gitu. Kita kan emang harus mempertimbangkan nih seberapa sebenarnya pentingnya sebuah website buat organisasi kita atau buat brand kita gitu. Kita bisa ngerti bahwa nggak semua brand itu punya website. Ya, nggak semua brand itu perlu untuk punya website. Jadi bisa jadi mereka cuma aktif di media sosial, bisa jadi gitu. Tapi bisa jadi bahkan ada brand personal ya, brand orang pribadi, personal brand maksudnya. Jadi bukan brand dari sebuah perusahaan, bahkan mungkin namanya itu adalah nama
nama pribadi itu mereka juga punya website gitu ya. Jadi mungkin beberapa orang juga punya website yang seperti itu. Jadi kalian bisa mungkin cari gitu ya, mungkin beberapa contoh siapa profil figur ya dari orang-orang yang terkenal gitu kan. Mereka juga punya website. Entah isinya apapun gitu ya. Jadi isinya bisa jadi sekedar sharing gitu kan, sekedar sharing atau bahkan mungkin profilnya dia gitu ya. Profilnya dia secara umum. Dia mau show kayak gimana sih profilnya gitu ya. Dia tunjukkan dalam format website gitu. Karena ya ada plus minus ya. Dia nunjukin dalam format website dibandingkan dengan format dalam bentuk profile di media sosial gitu ya. Ada keterbatasan masing-masing gitu dan ada kelebihannya juga masing-masing. Nah, itu yang perlu kita lihat dulu ya. Jadi kita untuk masuk ke search engine optimization ini tentu yang jadi backbone-nya adalah sebuah website ya. Jadi itu yang mungkin tadi saya lupa mention di awal bahwa backbone-nya adalah sebuah website gitu. Jadi kalau kita nggak punya website, SEO ini buat apa gitu. Jadi SEO ini jadi nggak relevan kalau misalnya kita nggak pengen ngarahin customer kita ke website gitu. Jadi ini yang merujuk kepada search engine ya. Jadi bukan yang merujuk kepada kalau misalnya kita pakai Instagram nih, kita nge-search something gitu ya, atau pakai YouTube juga kita nge-search konten dan segala macam. Itu nggak termasuk yang di sini literally ya di SEO ini. Jadi SEO ini emang cenderung lebih mengarah ke sebuah website. Gitu ya. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau di-share, mau ditanyain, silakan. Sebelum lanjut, ada yang pernah buat website di sini? Apapun, website apapun. Gratis boleh, berbayar boleh. Platformnya apapun. Ada? E-commerce boleh, blog boleh. Ada? Raise hand kalau ada? Belum, Pak, kalau website. Oke, belum ada ya. Ada yang kira-kira punya bayangan nggak seberapa susah untuk create sebuah website? Atau seberapa gampang? Ada? Susah sih, Pak. Soalnya kan kalau website tuh kayak lebih complicated gitu ya dari kayak blog gitu. Kalau blog itu kan mungkin masih masih apa ya hitungannya sederhana gitu. Tapi kalau website kan emang benar-benar complicated itu. Gitu. Oke. Thank you, Rehan. Ada yang lain mungkin terkait dengan website? Oke, belum ya. Jadi di titik tertentu tadi ya, saya udah nyampein bahwa website ini belum tentu semua organisasi, semua brand itu butuh gitu. Jadi nggak semua brand butuh sebuah website. Tapi ada di titik tertentu kita pasti akan butuh sebuah website gitu ya. At least di beberapa tahun ke depan ya, karena ya tren ini masih ngetren ya. Kita digital marketing ngerti banget bakal dinamis banget ya. Bisa jadi someday website itu juga bakal punah, ya who knows gitu ya. Karena memang mungkin behavior kita lebih sering ke social media dan lain sebagainya, ya bisa jadi gitu kan. Bisa jadi itu bakal terjadi, tapi bisa jadi itu juga enggak gitu. Mungkin justru di website itu ada fitur-fitur yang baru yang berbeda dengan di sosial media yang bisa nambah jadi lebih advance gitu sih. Jadi gitu dulu. Jadi search engine optimization ini fungsinya adalah untuk ngedorong sebuah link ke website itu bisa muncul di atas gitu ya. Jadi gimana caranya kita untuk ngedorong hasil pencarian itu untuk bisa ke atas. Karena gini ya, karena kalau misalnya coba deh dicek kalau misalnya kita nyari kalau kita nge-search gitu ya. Kalau kita nge-search kira-kira nih kita misalnya cek tadi ya, cara cepat kaya. Kalau misalnya dengan cara itu doang, kita ngetik itu doang, kira-kira dari kalian itu di halaman keberapa bakal berhenti untuk ngeklik next? Misalnya hasilnya banyak banget, misalnya ada 100 halaman di situ. Ada 100 page pencariannya. SERP-nya ada 100 gitu. Nah, kira-kira di halaman keberapa kalian bakal stop? Di halaman pertama kah gitu ya? Atau di halaman kedua, halaman ketiga, atau halaman ketujuh? Kira-kira di halaman keberapa? Biasanya dari yang biasanya dilakuin aja. Silakan.
Ada? Oke, coba saya tunjuk ya. Saya nanya deh, kalau misalnya dari Nabila Aurel, kira-kira di halaman berapa bakal stop? Rata-rata biasanya. Nabila Aurel. Udah lo belum respon ya. Oke, kalau gitu dari Nabila Alia. Iya, Pak. Mungkin sampai 5, habisnya nanti kayak random gitu loh, Pak. Jadi nyarinya nggak urut lagi. Oke, sampai 5 ya. Kira-kira juga kalau misalnya dari sampai 5 itu nggak nemu, apa yang dilakuin? Selain random udah dilakuin, 5 itu juga udah dilakuin, tapi kayak nggak puas gitu dengan hasil pencariannya, apa yang dilakuin? Itu kalau di website ya, Pak? Iya, kalau di Google, kita kalau lagi googling. Kalau misalnya nggak nemu sama apa yang dipenginin, move ke e-commerce. Oke. Jadi langsung ke nyari di platform lain ya, nge-search di platform lain ya. Kalau emang lagi nyari produk berarti kan konteksnya ya? Iya. Oke, thank you all ya. Kalau dari Maudi, gimana Maudi? Ya, Pak. Di halaman berapa kira-kira bakal stop? Tergantung sudah terpenuhi atau belum saat kita mencari informasi itu, Pak. Rata-rata terpenuhi dan nggak terpenuhi gitu, misalnya stop di berapa, sampai banyakkah atau cuman beberapa doang udah give up gitu? Mungkin beberapa aja, Pak. Oke, satu lagi mungkin dari Mahendra di halaman keberapa biasanya stop, Mahendra? Kemana nih Mahendra? Oke, Iqbal gimana Iqbal? Kalau saya biasanya sampai halaman 3, Pak. Oke. 3 gitu ya, mungkin ya antara 3 maksimal 5 lah palingnya tadi kayak yang disampaikan sama si Al ya. Oke, jadi itu adalah behavior dari seorang pencari ya. Jadi orang yang lagi nyari di search engine itu emang kayak gitu. Jadi jangan harap kalau misalnya hasilnya kita itu di search engine itu ada di halaman ke-10, kita bakal kecari dari sana gitu ya. Orang udah nggak sampai halaman 10, udah selesai gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak tadi, kayak Alia mungkin, oke, kalau misalnya dia nyari sebuah produk di search engine nggak dapet, ya dia langsung masuk ke marketplace-nya gitu kan, nyari langsung search di sananya. Gitu. Padahal kalau misalnya kita create sebuah website kan harapannya orang masuk ke website kita gitu kan, nggak serta-merta langsung masuk ke marketplace. Karena persaingan di marketplace juga beda gitu ya. Algoritmanya di marketplace juga akan berbeda. Filtering di marketplace juga akan berbeda gitu. Jadi kita sudah masuk dunia yang lainnya lagi gitu ya, platform yang lain lagi gitu kan. Nah, makanya itu penting buat kita akhirnya untuk memastikan bahwa kita ya at least ada di beberapa halaman awal gitu. Kalau kita mau sempat kelihat sama orang yang nyari tentang brand kita atau mungkin konten yang berhubungan dengan brand kita gitu. Jadi misalnya macam-macam ya, kayak misalnya ya kayak tadi misalnya cara cepat kaya dan lain sebagainya. Bisa loh kita misalnya buat website ada sebuah produk gitu ya, kita buat kontennya cara cepat kaya gitu kan, bisa aja. Jadi orang kan bisa masuk ke kontennya kita, akhirnya ngelihat oke, cara cepat kaya adalah salah satunya berinvestasi gitu ya, berinvestasi misalnya di ada namanya Bibit gitu ya, Bibit yang di endorse juga sama Mas Corbusier ya. Jadi kayak Bibit misalnya buat konten kayak gitu kan bisa. Jadi ketika search orang cara cepat kaya tapi masuknya ke Bibit, nah itu yang biasa dilakukan juga oleh brand-brand besar ya. Di blog biasanya mereka juga bikin yang
yang kayak gitu. Makanya kayak yang saya pernah kasih contoh dulu adalah dari Google. Google itu juga punya blogs. Google blogsnya selain PR itu juga ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan servisnya mereka. Harapannya kalau orang nge-search konten yang relevan dengan kontennya mereka, dengan produknya mereka, nanti juga bakal masuk ke websitenya mereka. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya gimana caranya sih di SEO ini, gimana caranya orang itu ketika nge-search itu nanti bakal masuk ke website kita endingnya ya. Dengan cara apapun, dengan jalan apapun gitu. Makanya di sini disebutin the practice of improving an organization's place in the SERPs. Jadi gimana caranya bisa nempatin di SERP tadi ya, di search engine result page tadi, using organic or free methods, yang itu disebut sebagai engine optimization gitu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah organic or free method gitu. Jadi kita nggak bayar di sini. Jadi kita belum masuk ke bagian yang bayar-bayar. Jadi di sini gimana caranya secara alami kita bisa ngebuat website kita itu lebih gampang dicari gitu ya. Hasilnya kayak gimana ya, sama kayak kita misalnya main di sosial media ya, hasilnya ya kita kadang ya masih explore gitu ya, kadang masih belum tahu, belum bisa jadi populer dan lain sebagainya, tapi at least kita udah paham bahwa untuk bisa populer itu nggak bisa tiba-tiba gitu ya, nggak bisa dibiarin aja tiba-tiba jadi populer, itu nggak bisa, tapi harus ada hal yang kita lakuin, dan itu yang dimaksud dengan SEO di sini ya, SEO. Kemudian di SEO sendiri kita di sini akan kenal dua hal namanya on page dan off page. Nah dari namanya jelas ya, bedanya jelas gitu. Kalau on page itu berarti yang ada di halamannya, ada di websitenya. Page itu kan web page ya, maksudnya web page, website gitu. Jadi on page itu berarti yang optimisasinya kita lakukan di halamannya itu sendiri, atau kalau off page itu yang kita lakukan dari eksternal gitu. Dari eksternal itu ada apa aja. Nah kalau di sini mungkin nggak semuanya akan kita bahas ya, karena emang ini dari konten dari luar gitu yang mungkin sangat advance sudahan. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita lakukan ya. Yang pertama adalah meta text ya. Jadi ada meta text namanya. Nah, meta text itu apa? Ada yang tahu nggak meta text itu kayak gimana? Belum tahu ya? Title tag for links misalnya? Belum tahu juga. Oke, jadi wajar ya kalau belum tahu ya, karena emang belum pernah buat website gitu. Jadi ini lebih teknis lagi gitu. Cuman nggak usah khawatir ya, sebenarnya nggak sekompleks itu sebenarnya. Jadi tergantung sebenarnya basically ya tergantung konten kita sih, kita mau buat website yang sekompleks apa gitu ya. Tapi kalau kita mau buat website yang basic doang itu nggak sekompleks itu gitu ya. Kita juga bisa pakai beberapa distro ya, atau bahasanya apa ya kalau di website itu. Jadi kalau misalnya di Linux kan distro, kita bisa pakai beberapa tools yang kita bisa pakai website builder ya. Kita bisa pakai beberapa builder yang itu ngebantu kita buat ngeset sebuah website dengan cara yang gampang. Jadi kita nggak usah belajar codingnya, nggak usah gitu ya. Kita cuma tinggal nata-nata doang. Gitu kira-kira. Pernah ada yang tahu iklan Wix.com? Build a website with Wix.com gitu. Jadi ngebuat website kayak gampang, cuma tinggal kotak-kotak, nempatin foto, juga tinggal geser-geser doang gitu. Ada nggak yang pernah tahu? Belum, Pak. Belum ya. Jadi Wix.com itu salah satu ya, itu salah satu platform yang kita bisa pakai untuk bisa ngebuat website dengan cepat, dengan gampang banget. Tanpa coding sama sekali, tanpa ngetik kode-kode sama sekali gitu. Jadi kita kayak cuma tinggal nata-nata doang, kayak kita main Canva ya. Kayak kita main Canva, tapi itu jadinya website. Nah, itu berbayar. Wix itu berbayar. Saya kurang tahu ada gratisnya atau enggak. Cuman yang sekarang modelnya kayak gitu nggak cuma Wix gitu ya. Banyak banget yang lainnya. Termasuk yang ada di, nanti saya tunjukkan ada di WordPress gitu. Jadi itu terkait dengan on page ya. Kita cuman di sini akan ngelakuin dua hal dari title tag sama meta text gitu. Jadi yang lain nggak akan kita bahas di sini gitu ya. Karena ini udah agak advance memang terkait dengan robots. Ini berarti ada otomatisasi di sana dengan bahasa khusus ya. Kemudian ada error page gitu. Error page itu diarahkannya kayak gimana segala macam gitu. Itu udah di luar
konteks yang basic ya. Kita bahas yang basic dulu sini. Kemudian yang berikutnya ada off page. Off page itu berarti dari luar. Nah, dari luar itu contohnya kayak gimana? Contohnya kayak di sini ada social media. Nah, tahu nggak kira-kira contohnya kalau misalnya di Instagram itu contoh off page SEO itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Instagram. Oke, kita sekarang coba buka. Oke ya, ini saya tunjukin aja. Reshare. Ya, ini ya kelihatan ya sekarang halaman Instagram ya, benar ya. Jadi kalau di Instagram atau di banyak sebenarnya di platform lain pun juga menyediakan ya. Di sini ada website gitu. Ini yang namanya adalah external link gitu. Jadi harapannya ketika orang udah baca di sini ya, mereka juga berkunjung ke sini gitu kan. Nah, biasanya kan di konten juga nunjukin ya, link ada di bio, link ke website ada di bio dan segala macam gitu. Ya ini gitu kan. Tapi kan kalau bio sebenarnya sampai sini doang ya. Yang sini emang websitenya sendiri kan, kalau misalnya di setting dari alamat website yang ada di profil itu keluarnya bakal jadi kayak gini gitu. Cuman kalau yang bio sebenarnya di sini. Cuman kita kan ngertinya biasanya nyebutnya bagian ini secara keseluruhan ya bio gitu kan. Gitu. Jadi itu yang disebut external links ya. Cuman kalau di sini ini konteks yang enggak bukan konteks brand besar ya. Jadinya kita nggak bisa ngelihat apa namanya impact-nya banget dari yang orang yang klik external link itu berapa banyak dan segala macam gitu ya, karena memang kayak tadi dari engagement-nya, dari jumlah follower-nya juga masih kecil banget. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan off page gitu. Jadi gimana caranya kita ngebuat konten juga di luar website yang di situ juga ngarahin ke website kita juga nanti akhirnya gitu. Jadi kita buat sosial media dan segala macam, di situ kita isi juga. Kita bisa isi itu di kayak tadi di bio-nya, di profilnya. Bisa juga kita juga mention ketika kita di konten di bawah ya. Ketika ngepost atau misalnya ketika bikin story segala macam, di situ kita kasih link misalnya dan segala macam ya. Nah, itu juga boleh banget, sama aja itu disebut dengan off page SEO ya. Nah, masing-masing platform pasti punya kebijakan tersendiri terkait dengan external links ya. Jadi nggak serta-merta mereka juga segampang itu ngasih izin kita untuk nge-share external links gitu. Ada mungkin yang dari kontennya, dari postnya kita nggak bisa nulis link ya. Jadi misalnya kita ketik www.uns.ac.id pun itu nggak bisa diklik gitu. Jadi orang harus ngetik lagi. Nah, kemungkinan kayak gitu. Kemungkinan juga kayak tadi, kayak di Instagram gitu ya. Kita nggak bisa masukin banyak alamat website di situ. Kita cuma bisa satu doang yang sesuai dengan brand kita gitu ya. Jadi nggak bisa ada Voxel tadi, ada brand lain misalnya, itu nggak bisa dilakukan kayak gitu. Nah, ada keterbatasan memang di sana, makanya pinter-pinternya kita milih platformnya apa gitu ya, milih platformnya apa, dan tentu ya platform tadi harus aktif juga. Jadi bukan cuma sekedar ngebuat, oh aku buat TikTok deh gitu misalnya ya, untuk profilnya diisi kayak tadi biar ada external link-nya. Tapi di TikTok-nya nggak ada konten gitu. Ya siapa yang ke TikTok akhirnya kan? Kalau nggak ada orang yang ke TikTok, juga nggak ada orang yang ngeklik external link-nya kan akhirnya. Gitu kira-kira ya. Jadi itu terkait dengan sosial media ya. Sosial media ada juga blog gitu. Blog itu juga ada. Nah, blog ini bisa jadi off page, bisa jadi on page sebenarnya. Jadi bisa jadi blog ini nempel ke websitenya, bisa jadi enggak gitu. Jadi kayak misalnya punya Gojek ya, blog.gojek.com atau .co.id ya, saya lupa. Tapi yang jelas blog.gojek gitu. Jadi artinya itu ada di ekosistemnya, web page-nya si Gojek gitu. Nah, itu ada di dalamnya kan berarti. Ada juga di luarnya. Kalau misalnya kita mau nyari mau buat blog sendiri gitu ya, terkait dengan lain-lain gitu. Sering kan kita ngerti dari sebuah brand kalau misalnya mereka punya campaign, itu mereka nggak ngasih nama websitenya, itu nama brandnya mereka, tapi misalnya nama campaign-nya gitu ya. Misalnya apa ya, saya nggak ngerti, misalnya skincare gitu ya, bikin campaign namanya misalnya Glowing Beauty misalnya. Ya mereka bikin glowingbeauty.id misalnya, kayak gitu. Yang nanti sebenarnya arahnya juga di situ bakal diarahin ke websitenya si
yang punya brand juga gitu. Itu ya kira-kira ya. Jadi paham ya, antara SEO ini ada dua, antara yang di dalam web page-nya itu sendiri yang kita sebut dengan on page, dan yang ada di luar yang kita sebut dengan yang namanya off page SEO ini tadi. Paham ya? Ada yang bertanya mungkin sampai sini dulu? Belum? Oke, kalau belum, kita next dulu. Jadi ini on page SEO, jadi ini sekedar ngulang tadi penjelasan yang saya tadi kasih ya. On page SEO akhirnya itu concern banget ke konten yang ada di web page gitu. Jadi gimana caranya konten yang ada di web page itu jadi oke, jadi bagus gitu ya. The speed of delivery ini maksudnya seberapa update ya. Seberapa update dari kontennya tadi itu gitu kan. Ya kalau misalnya kontennya oke, tapi ngisinya cuma sebulan sekali, ya mungkin orang juga bakal nggak ngelihat itu sebagai konten yang aktif ya, sebagai web page yang aktif maksudnya. Jadi kayak misalnya tadi last post-nya udah sebulan yang lalu gitu ya, orang mungkin juga bakal malas nggak berkunjung ke sana lagi. Sama kayak di sosial media ya, kalau misalnya orang ngelihat sebuah brand gitu ya, misalnya brand minuman, makanan gitu ya, udah last update-nya itu udah kayak sebulan yang lalu gitu, kayak kan ya udah lama banget gitu kan. Sama misalnya kayak di marketplace last aktif gitu beberapa hari yang lalu gitu ya, udah males kan. Ini belum, jangan-jangan nanti ketika kalau saya pesan nggak direspon gitu. Nah itu yang jadi konten, akhirnya menjadikan konten di sebuah web page itu jadi penting banget gitu. Nah web konten itu terdiri dari apa aja sih? Kalau kita ngomong konten ya, ngomong konten di website, khusus yang ada di website ini ya. Jadi ada namanya words, ada namanya image, video, headings, teks, dan juga data. Nah, ini kan terkesan beberapa bahasanya agak teknis ya, tapi kalau words ya jelas ya, words ya cuma kata-kata doang. Image itu gambar, video ya video, headings, teks, dan data ini. Ini yang menjadikan berbeda dengan sosial media gitu ya. Karena apa? Karena di sini headings itu ya judul ya. Kalau misalnya kita buat di Microsoft Word kan ada di situ heading 1, heading 2 gitu ya. Heading itu adalah judul, subjudul, dan lain sebagainya. Itu yang jadi konten juga gitu. Artinya kita ngebuat kontennya isinya oke, tapi headingnya juga harus oke. Kemudian yang kedua ada namanya teks gitu ya. Teks ini kalau misalnya di di sosial media mungkin lebih kita sering sebutnya hashtag ya. Lebih sering sebutnya sebagai hashtag. Jadi ada hashnya. Sama-sama teks sebenarnya. Fungsinya sama. Jadi fungsinya sama. Itu adalah keyword. Jadi keyword buat kita untuk nyari sebuah konten gitu. Jadi sama kalau misalnya di sosial media kan, kalau misalnya di situ udah kita kasih hashtag segala macam, konten tersebut akan bisa dicari akhirnya melalui hashtagnya gitu. Jadi misalnya kita punya usaha batik nih di Solo gitu ya. Kita punya usaha jual batik atau pembuatan batik gitu ya. Pembuatan batik di Solo. Dan kemudian brandnya kita mungkin macam-macam ya, mungkin brand pakai bahasa Jawa dan lain sebagainya gitu ya. Nah cuman orang kan bisa jadi nggak ngerti brand kita gitu, tapi kan orang bisa jadi nyari dari keyword gitu kan. Nah harapannya dengan nyari keyword itu orang juga bisa nanti masuk ke brandnya kita gitu ya. Makanya kita harus bisa ngeset keywordnya dengan tepat gitu. Jadi keywordnya ya kita bisa tulis misalnya kalau batik Solo tadi hashtag batik Solo gitu ya. Sama di sini pun juga sama batik Solo gitu misalnya. Atau batik tradisional Solo, atau batik tulis Solo, atau batik Solo premium misalnya, dan segala macam yang emang relate banget sama kira-kira apa yang orang bakal cari dari produk saya gitu. Apakah karena batik saya premium? Nah, maka saya tulis batik Solo premium tadi gitu ya. Jadi kalau orang udah ngetik batik Solo premium kemungkinan mereka hanya akan dapat beberapa search result aja, dan salah satunya di situ adalah kita. Gitu ya. Dan data itu terkait dengan metadata ya, nanti yang mungkin saya jelaskan di bagian berikutnya. Itu nggak terlalu teknis ya, maksudnya bukan nggak terlalu teknis, itu nggak terlalu kompleks ya, walaupun teknis gitu. Nanti kita harus ngerti itu, kita harus ngerti gimana dan apa maksudnya dari metadata dan segala macam. Nah ini teks tadi udah saya mention ya. Text are indicators of content's importance and can incorporate searchable words gitu. Jadi yang bisa dicari dengan dengan pencarian gitu ya. Jadi kira-kira orang nyari apa, itu nanti ketemunya brand kita gitu ya. Jadi nggak sekedar dari, ya saya rasa dari kalian udah relate lah ya kalau sama hashtag gitu kan. Jadi nggak sekedar dari nama brand kita doang,
atau lokasi brand kita doang, tapi juga mungkin dari value dari brand kita, misalnya yang kayak tadi ya, batik Solo Premium gitu. Jadi orang kalau nyari itu dari tag itu kemungkinan bakal spesifik bakal masuk ke kita. Kemudian these tags can be considered as keywords ya. Nah ini tadi keywords, categories of content, and words that help to index the page gitu. Jadi artinya indexing itu kayak kita bikin indeks ya. Indeks itu kalau di buku-buku yang tebel-tebel ya, buku pelajaran itu biasanya ada di belakang-belakang itu ada namanya indeks gitu. Jadi kita kalau nyari keyword tertentu, misalnya istilah, misalnya di buku pemasaran gitu ya, kita mau nyari istilah marketing mix gitu. Nanti di situ akan ada di indeks M, di bagian M marketing mix. Itu ada di halaman berapa aja gitu. Baru kita buka halamannya setelahnya. Nah, itu kira-kira indeks kayak gitu ya. Jadi ngasih tahu orang bahwa di web ini ada konten yang kamu cari gitu. Itu namanya indexing. Kemudian berikutnya SEO data text include meta description, meta text, and on page headings ya. Tadi udah heading sama data ya. Meta description, meta text itu ada di metadata nanti. Nah ini HTML code gitu. Ini nggak perlu kita nggak perlu pusing masalah HTML code ya. Ini bukan yang mau kita lakuin, enggak. Tapi ini yang terjadi di background, yang terjadi di ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mastiin bahwa meta description-nya sama meta text-nya ini udah ada. Kalau ini belum kita lakuin ya, maka kita kayak nggak ngelakuin SEO sama sekali gitu ya. Orang nggak bakal dapet konten kita karena dari deskripsi websitenya kita udah nggak ada. Nah di UNS kemarin sempat ya di websitenya SV sempat nggak ada meta description-nya sama meta text-nya, jadi sempat kosong. Jadi itu makanya kemarin ditegur ya sama pusat gitu kan, loh kok nggak ada nih kayak gininya, nggak searchable dong. Orang kalau nyari bisa jadi nggak ketemu dong. Nah kayak gitu ya. Jadi makanya ini harus dipastikan diisi dengan konten yang relevan yang sesuai ya gitu. Nah search engine optimization ini nggak sekedar kemampuan teknis ya, nggak sekedar kita ngerti cara ngelakuinnya ini, tapi juga butuh keahlian gitu. Jadi untuk bisa ngeset kira-kira keyword apa yang tepat gitu, kira-kira keyword apa yang tepat, kira-kira deskripsi apa yang tepat. Kalau misalnya kita ngebuat sebuah website, kita deskripsiin website tersebut itu kayak gimana, itu harus tepat. Dan dari bahasa juga kita harus relevan ya. Kalau misalnya yang kita sasar itu adalah orang-orang lokal gitu ya, jangan pakai bahasa Inggris juga gitu kan. Orang lokal mungkin nyarinya nggak pakai bahasa Inggris. Orang lokal mungkin nyarinya pakai bahasa Indonesia. Makanya ya kita pakai bahasa Indonesia juga di situ. Jadi makanya harus relevan antara brand dengan konsumennya. Kemudian ada namanya meta text ya. Meta text ini on page headings, arranged in priority order, Google ranks, title tag, bla 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 gitu ya. Nah ini yang berkaitan dengan headings tadi. Itu juga ada kode-kodenya seperti ini. Jadi ini adalah kode kalau misalnya kita masukin di bahasa HTML ya, bahasa HTML. Cuman kita nggak akan belajar bahasa HTML-nya bahkan di semester manapun ya, di prodi ini kita nggak akan belajar HTML gitu. Nanti akan belajar yang lain, karena ini nggak penting-penting amat ya. Nggak penting-penting amat buat kita sebagai marketer. Kalau sebagai website builder ya penting. Tapi kalau sebagai kita, seorang marketer itu nggak penting. Pertanyaannya kenapa nggak penting gitu loh. Terus gimana Pak kalau buatnya gimana dong caranya kalau misalnya ini jadi nggak penting gitu. Kalau kita nggak ngerti caranya HTML code gitu kan segala macam. Jawabannya ada di sini. Nah ini adalah salah satu contoh ya. Contoh plugin. Plugin itu kan tinggal diinstal doang gitu ya. Di sini kan ada install ini ya. Tinggal install doang, kemudian langsung nanti di situ ada macam-macamnya udah plugin ini. Nah, yang salah satu yang populer itu adalah namanya Yoast ini ya. SEO for Everyone. Jadi ini lumayan banyak downloadnya. Nah, ini ya. Dari ratingnya aja 27.000 rating itu banyak ya. Cukup banyak kalau misalnya dihitungan di di plugin di sini. Dibandingkan dengan yang lain, misalnya kayak ini kan baru 1.800 dan segala macam ya gitu. Jadi ada juga yang berbayar gitu ya. Jadi kalau Yoast SEO ini dia bisa premium juga bisa free gitu. Jadi nanti yang bisa kalian pakai salah satunya adalah Yoast SEO ini. Nah kalau di Yoast SEO kita nggak perlu masukin description code-nya tadi kayak gini ya. Tapi kayak cuman nanti sekedar kolom-kolom buat ngisi doang gitu. Kita langsung copy paste di situ doang. Dan ya udah ke save, udah selesai gitu ya. Nanti secara otomatis di background-nya akan Yoast SEO ini yang ngerjain bahasa HTML-nya tadi ya. Jadi bukan kita yang masukin bahasa HTML. Makanya
pengkodean seperti ini jadi nggak gitu relevan buat kita untuk kita pelajari gitu ya maksudnya. Cuman kita perlu tahu bahwa sebenarnya yang terjadi di sebuah website itu kayak gitu ya. Cuman kita dibantu sama plugin untuk ngerjain hal tersebut. Itu saya kira-kira. Jadi yang bakal dibantu, yang bakal ke assist ya sama sebuah plugin. Nah, kalau dari saya secara personal ya, kalau boleh share, itu mostly saya emang pakai WordPress ya. Kenapa pakai WordPress? Karena gampang. Jadi saya juga sama nggak ada background ini ya. Oh, sorry. Saya sama-sama nggak ada background programming dan segala macam sama kayak kalian gitu ya, sama-sama orang marketing. Jadinya ya untuk ngebuat website ya butuh apa namanya? Butuh usaha banget. Jadi butuh usaha banget. Itu kalau misalnya kita buatnya dari nol gitu. Cuman sekarang kan nggak, sekarang udah banyak penyedia jasa kayak tadi ya Wix.com itu juga nyediain. Kemudian banyak yang lainnya juga nyediain gitu. Cuman apa namanya, nggak ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Jadi kita pilih-pilih aja gitu ya. Nah kalau WordPress itu gratis ya. Jadi WordPress itu gratis, kita bisa pakai itu dan pluginnya banyak, template-nya juga banyak. Tapi saya lebih pakai plugin ya daripada template biasanya. Jadi contoh nih, kalau misalnya punyanya ini ya, Voxel ya. Ini kelihatan ya websitenya Voxel ya. Ini cuma contoh doang sih. Nah, kalau di sini, ini saya juga pakainya WordPress ya. Jadi saya juga pakai WordPress di sini. Kita bisa cek ya. Nah, di sini kelihatan banget ya. Di sini ada WordPress WP ini ya. Kalau di situ udah ada WP blog, library dan segala macam, itu udah kelihatan banget kalau pakainya adalah pakai WordPress gitu. Nah, ini di build-nya juga ini kan kode-kode yang ada di belakang ya, yang di belakang layar. Yang kalau programmer beneran mungkin akan menggunakan kode-kode ini. Cuman kan saya nggak ngerti kalau kayak gini kan, sama dengan mungkin beberapa dari kalian mungkin juga nggak ngerti tentang kode-kode kayak gini, makanya ngerjainnya pakai WordPress gitu. Jadi pakai WordPress ya easy peasy ya. Alamatnya mana ya itu? Oke, di satunya. Jadi ini kayak gini, sesimpel ini sih sebenarnya. Emang ini cuma landing page doang dan ini simple gitu ya. Cuman sekedar nunjukin bahwa Voxel itu ada dan punya kegiatan gitu ya, cuman sekedar landing page kayak gini. Dan ini buatnya ya cepet sih, dalam beberapa hari aja udah jadi gitu ya, termasuk ngedesain segala macamnya gitu. Jadi cenderung sekarang untuk ngebuat sebuah website itu cenderung gampang. Dan kalau misalnya nambahkan SEO tadi ya, tinggal ditambahkan aja SEO-nya apa namanya di itu ya, di pluginnya gitu. Sebentar, saya coba masuk ke Voxel. Oke. Oke, yang mana ya? Oke, jadi ini adalah WordPress ya. Oh sorry, ini kita masuk linknya, saya tadi masuk ke Elementor ya. Elementor itu juga salah satu nama plugin gitu. Kok lama loadingnya? Nah, sambil kita nunggu deh. Oke, jadi ada namanya kalau di WordPress itu kita bisa pakai template yang bawaannya WordPress itu banyak, kita bisa cari banyak, tapi kita juga bisa cari bisa pakai apa namanya plugin tambahan ya. Kalau saya suka namanya Elementor gitu. Elementor sama, Elementor itu ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Dan yang berbayar keren banget sih, maksudnya banyak website-website bagus yang dibuat pakai Elementor dan fiturnya emang banyak ya, kaya banget fiturnya. Gitu. Jadi kayak kita sekarang ngebuat website itu nggak kayak dulu lagi ya, nggak kayak dulu yang emang cenderung kompleks, cenderung kita nggak tahu strukturnya. Jadi cenderung sekarang kayak ya kalau misalnya dibandingkan dengan sosial media pasti emang lebih kompleks ya, cuman ya nggak sekompleks itu juga gitu. Oke, jadi di dalam sebuah WordPress itu kayak gini dalamnya ya, dashboardnya.
Ini sebutan dia kan juga dashboard ya. Dashboardnya dia kayak gini. Jadi apa aja yang kita mau tambahkan, kurangkan segala macam. Cuman ngedit-ngedit di sini doang gitu ya. Nggak ada di sini menu-menu untuk yang apa namanya tadi coding-coding itu nggak ada gitu. Kalau misalnya plugin ya kita tinggal tambahkan plugin doang. Gitu. Jadi ini ada beberapa plugin yang harusnya udah diupdate gitu ya. Jadi tinggal diupdate doang. Nah kalau saya pakai namanya Elementor ini. Elementor itu juga website builder ya. Jadi cara buatnya gampang. Jadi kayak gini contohnya kalau kalau di media. Kayak di page-nya ini kan karena cuma landing page, jadi dia cuma punya satu page gitu ya. Dia nggak punya blogs juga karena siapa yang mau buat blognya di Voxel gitu kan nggak ada. Jadinya kita cuma pakai landing page doang. Nah kalau edit, jadinya edit with Elementor. Kalau ini edit pakai WordPress-nya kayak gini modelnya. Tapi kalau misalnya kita mau masuk edit with Elementor, itu tampilannya jadi beda. Tampilannya jadi lain, kita diarahkan ke Elementornya gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini internetnya juga lagi kurang oke sih. Jadi sambil nunggu itu ya. Jadi ini tadi pluginnya. Jadi tinggal nambah plugin doang. Yang tadi saya tunjukin plugin itu yang harus di-update beberapa tadi. Tinggal kalau misalnya kita mau nambah baru ya tambah add SEO gitu ya. SEO maksud saya. Jadi langsung nambah doang, langsung install doang udah selesai gitu. Jadi semudah itu sebenarnya. Oke, di sini masih loading juga. Oke deh, kita lanjut dulu. Yang kedua kita ada namanya ngerti tentang off-page SEO ya. Off-page SEO ini kalau tadi kan kalau yang on-page itu kan berarti yang ada di halamannya. Nah kalau off-page itu berarti relates to methods of mentioning the web page in other places. Ya, jadi cuman mention doang atau ngasih link doang dari platform lain untuk bisa nanti ngarahin ke websitenya kita. Itu yang dimaksud dengan off-page SEO gitu. Typically, biasanya ya di sini itu includes organization social media gitu. Jadi dari sosmednya, kayak tadi yang saya tunjukin ya, dari organisasinya apa, Voxel gitu kan, brandnya Voxel. Dia di alamat websitenya, external linknya ngasih tadi alamat ke websitenya juga gitu kan, dari Instagramnya. Kemudian dari Wikipedia page gitu ya. Jadi Wikipedia ini kan open source platform ya. Jadi orang kan bisa ngebuat tambahan entry sendiri gitu ya. Misalnya Voxel mau ditambahkan di situ ya bisa-bisa aja gitu. Kalau penting gitu ya, kalau itu dirasa penting. Nah, kalau untuk brand-brand besar itu kan pasti udah penting ya. Jadi kalau kita misalnya mau nyari sejarah tentang brand Ferrari misalnya dan segala macam, nah mereka pasti udah punya, udah ada halaman Wikipedia page-nya mesti untuk brand-brand yang besar seperti itu. Kemudian merek-merek saya rasa apapun lah ya, merek-merek nasional misalnya apa Indomie gitu ya, pasti udah ada historinya di sana, kapan lahir segala macam ya, konten Wikipedia lah ya kayak gitu. Kemudian juga any website links and on other web page gitu ya. Jadi link-link yang dari website yang lain juga gitu. Jadi external link yang ditempel di website lain juga. Jadi misalnya dari UNS gitu ya, UNS partnership sama Mark Plus misalnya gitu. Nah dari UNS di situ ada linknya, logonya Mark Plus in partnership with Mark Plus gitu ya, dan di situ bisa diklik. Nah itu juga sama. Jadi itu termasuk juga SEO ya. Cuman itu bukan atas permintaan Mark Plus kan biasanya, itu yang membedakan gitu. Nah kalau yang di sini yang dimaksud SEO adalah ya kita yang aktif untuk minta ke orang untuk nge-refer ke website kita. Gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba mereka yang refer itu kita anggap SEO-nya, enggak, karena yang dimaksud di sini optimization adalah kita mengoptimalkan kinerja dari search engine untuk bisa ngarahin ke websitenya kita. Jadi harus ada usaha aktif dari kita. Nah, kalau di Indonesia, kalau ini contoh lagi, kalau misalnya off-page SEO itu kayak gimana sih? Kayak Netflix Indonesia gitu ya contohnya. Di sini coba saya nyari Netflix Indonesia, muncul yang pertama emang websitenya. Ini udah keren banget berarti gitu ya. Udah keren banget. Jadi Netflix Indonesia udah di jajaran atas gitu. Nggak semua brand itu bisa muncul di jajaran paling atas ya. Kalau kita lihat di sini juga bukan karena iklan. Jadi konten ini ada paling atas bukan karena iklannya dia. Bukan karena Netflix ini lagi bayar ke Google untuk ditempatkan di paling atas. Enggak. Ini kan nggak ketahuan ya di sini. Kalau ada iklannya di sini ada tulisnya ads ya. Kalau nggak di sini sih. Saya lupa.
Jadi akan ada tulisnya ads. Nah, ini bukan gitu ya. Nah, kenapa? Banyak faktor ya. Tadi seperti saya bilang di awal banyak faktor. Bisa jadi emang karena partnership-nya dari Google sama Netflix juga bisa jadi. Bisa jadi ada gitu ya. Yang kita nggak ngerti dari luar gitu. Bisa jadi di sana emang ya partnership. Bisa jadi memang Google kan ngerti Netflix ini populer banget. Ya udah ditaruh di atas gitu kan. Atau dengan algoritma dia mungkin yang secara kompleks gitu ya. Tapi saya yakin di sini kalau untuk Netflix pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya dibandingkan dengan brand-brand lain gitu kan. Nah, itu yang dari websitenya langsung. Tapi di saat yang sama kita juga bisa melihat off-page SEO-nya ya. Jadi dari Netflix ini tadi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di Twitter akunnya Netflix ini, kemungkinan juga akan ada link yang ngebawa kita nanti masuk juga ke link yang di netflix.com ini. Gitu kira-kira ya. Jadi ada beberapa akun yang mungkin ketika kita cari justru yang muncul itu lebih muncul adalah Instagramnya, Twitternya dulu daripada websitenya dia gitu ya. Itu bisa jadi juga gitu. Jadi itu yang perlu kita cek. Nah, kenapa kalau misalnya di Netflix ini bisa kayak gini gitu kan? Nah, mungkin ya kunjungan ke websitenya itu emang tinggi banget ya. Emang tinggi banget, search-nya juga tinggi banget. Jadi orang bakal sering berkunjung ke sini misalnya untuk subscribe dan segala macam, mereka harus mengunjungi website dan segala macam ya, makanya bisa jadi ini yang lebih tinggi. Tapi ada brand yang lain itu yang sosial medianya yang atas. Sosial medianya di atas karena sosial media yang lebih aktif daripada websitenya. Gitu kira-kira. Nah, ini tadi balik ya ke gambaran di Elementor tadi. Kalau ngerjain pakai Elementor mirip pakai Wix ya. Ya nggak mirip banget, cuman secara konsep basically sama. Dari sini udah kita tinggal klik-klik doang. Kita mau nambahin logo UNS, ngurangin, tinggal delete ya, tinggal pencet delete gitu ya. Itu gampang banget gitu. Jadi tinggal misalnya mau nambah ya, tinggal press tambah sini ya, tambah. Kita mau nambahin apa image gitu kan di sini. Tinggal geser doang di sini. Image-nya apa kita klik. Kita pilih dari image yang udah kita upload di sini apa gitu. Nah, kayak gini misalnya insert, udah balik lagi gambarnya. Kita mau masukin gambar-gambar yang lain atau apapun konten yang lain juga bisa. Ini kan di sini banyak pilihannya ya. Tulisan ini heading ya, heading itu judul. Kemudian di situ ada teks juga, ada button, ada video. Kita mau tambahkan misalnya di sini video ke YouTube gitu ya, juga bisa gitu. Nah, ini kita tinggal ganti linknya di sini misalnya. Gitu. Jadi nanti di websitenya langsung muncul seperti ini juga ya, seperti yang kita udah buat di Elementornya ini. Gitu. Jadi gampang ya. Kalau misalnya disebut susah sih sekarang udah nggak susah ya. Jadi banyak sekali tool yang bisa ngebantu kita untuk ngebuat sebuah website gitu. Jadi makanya ketika itu perlu kita buat, ya kita harus udah tahu gitu ya basic-basicnya. Gitu. Bukan selalu jadi pekerjaan marketer ya. Ini website ini nggak selalu berhubungan dengan pekerjaan marketer. Ada banyak yang website itu benar-benar di luar jangkauannya marketer. Dan ya itu wajar. Tapi yang penting kita ngerti, yang penting kita paham gitu ya. Karena apa yang lebih harus kita pahami adalah search engine optimization-nya ya. Kalau kita ngomong SEO tadi, kan ada on page tuh. On page itu kan di halamannya, di web page-nya. Makanya kita harus paham tentang gimana create web page-nya juga gitu sih. Jadi kenapa kita akhirnya harus ngerti tentang hal-hal kayak gini gitu. Itu kira-kira ya. Jadi ini tadi terkait dengan off page SEO ya. Off page SEO buatnya ya gampang ya, kayak misalnya tadi kayak kita mau bikin konten di platform mana ya tinggal nambahin external link di situ, udah gitu doang. Nah, di sini ada yang namanya search engine marketing ya. Jadi tadi kan ada SEO, ada SEM gitu. Kalau SEO tadi itu yang free, yang organik, yang alami, yang polosan ya, yang nggak pakai bayar gitu. Nah, kalau SEM ini yang pakai bayar. Search engine marketing involves payment and is also known as pay per click or price per click marketing atau PPC atau segala macam. Ada selain PPC ada beberapa istilah ya. Or more recently paid search gitu. Jadi sekarang juga ada istilah barunya, istilah yang lebih sering dikenal juga namanya paid search gitu. Jadi biar nempatin konten kita itu ke bagian paling atas gitu ya. Sebentar, saya carikan contoh. Ya, kayak gini. Ini yang saya bilang tadi, yang saya bilang di Netflix tuh nggak ada, di sini tuh ada. Kalau ini misalnya kita nyari video recorder doang gini ya. Ini kan pencarian yang agak nggak jelas sebenarnya. Tapi karena cuma pakai contoh doang, video recorder, online screen recorder.
Nah, ini langsung ke sum.us gitu ya. Nah, ini bukan karena dia itu SEO-nya bagus ya, bukan hanya karena SEO-nya bagus dia ada di atas, ada di halaman pertama dan peringkat pertama, tapi juga karena dia bayar. Jadi karena dia di sini ada ad-nya, dia bayar ke Google di sini ya. Dia bayar ke Google buat ditaruh di atas. Google, mbok tolong aku di selekening dhuwur gitu ya, aku bayar piro. Nah, kayak gitu ceritanya di balik ini semua. Gitu. Tapi kalau misalnya yang bawahnya ini kan nggak ad ya, ini jadi bukan ad. Sama kayak misalnya di marketplace kita bakal ngelihat ada produk yang promoted ya, produk promotion, ada produk yang enggak, produk yang polosan ya. Mereka bukan siapa-siapa gitu ya, produk jelata ya. Nggak pakai iklan segala macam, cuman ada di search gitu. Tapi juga banyak produk iklan juga gitu. Nah, itu sama di search engine juga gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa yang di search engine ini semuanya itu karena mereka keren gitu jadi ada di halaman pertama, itu enggak selalu gitu ya. Jadi bisa jadi ya karena mereka bayar. Kemudian one way to achieve the top position on a Google page is to buy adverts. Tadi ya. Jadi ada di mentok di paling atas tadi, salah satu caranya adalah beli iklan. The adverts are sold on an auction system, so the organization that pays most has a better chance of gaining the top place on the SERP gitu. Jadi semakin kita punya kemampuan buat bayar iklan yang lebih mahal, itu maka kemungkinan kita akan ada di atas ya semakin tinggi gitu ya. Karena emang jualannya kalau Google itu sekarang melalui auction system ya. Jadi kayak ada biddingnya. Biddingnya siapa yang bisa ngebid paling tinggi, dia yang dapat tempatnya ya gitu. Jadi tempatnya terbatas dan dilelang sama si Google ini gitu. Nah, ini search engine marketing ya. SEM-nya itu apa aja di sini ya, kayak tadi cost. Kalau di sini kita ngelihatnya cost-nya. Ada bahasa lain kan P ya, pay. Kalau nama iklannya sih pay ya, pay per mile, pay per click gitu. Tapi kalau ini dari cost-nya itu berarti dari perspektifnya kita bayar gitu. Oh, cost per mile-nya berapa gitu ya. Cost per click-nya berapa? Biaya yang kita keluarkan untuk 1.000 orang bisa ngelihat iklan kita itu berapa kira-kira. Kalau cost per klik, kira-kira biaya yang kita keluarkan untuk orang agar bisa ngeklik di ad-nya kita itu berapa gitu ya. Oh, bukan gitu, sorry. Salah bahasanya. Biaya yang kita keluarkan ketika orang sekali ngeklik di iklan kita itu berapa per orangnya, per kliknya itu berapa. Jadi misalnya di situ kita masang iklan, iklan kita jualan apa nih, tahu bacem gitu ya, misalnya kita buat konten iklannya, visualnya kita pasang di apa namanya, di platform tertentu gitu ya, misalnya Google Ads juga bisa gitu kan. Nah, ketika orang ngeklik iklan tersebut, sekali ngeklik gitu ya, itu kita bayar, kita yang iklan ya bayar. Artinya sebenarnya kalau misalnya nggak ada orang yang ngeklik sama sekali, kita juga nggak bayar gitu. Tapi kalau yang ngeklik banyak banget, akhirnya kita juga bayarnya banyak gitu ya. Tapi itu bisa kita atur budgetingnya. Kemudian ada namanya cost per lead, cost per action, dan cost per install gitu ya. Cost per action sama install ini cenderung sama sih. Jadi ngedrive gimana caranya apa namanya, ngebayar, kita bayar baru ketika misalnya orang menggunakan produk kita gitu ya. Action something gitu, atau nginstall produk kita dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Nah, kalau cost per install itu ada di mana kira-kira? Ada yang tahu? Ada di Google Play ya. Jadi ada di Google Play. Jadi Google Play itu juga sama. Kalau misalnya ada produk-produk tertentu yang memang di push ya. Jadi nggak secara alami ada di sana gitu kan. Ada di peringkat tertentu gitu kan. Ada beberapa yang memang di push dengan bayar tadi itu. Ini kira-kira ya. Jadi sebenarnya sama semuanya. Itu bayarnya itu berdasarkan apa gitu sih. Sebenarnya contohnya di sini. Ini adalah skema pembayarannya doang gitu. Kita bayarnya per apa? Per setiap 1.000 orang lihat. Oh, itu berarti namanya pay per mile ya. Pay per mile itu kan per mil, per 1.000. Atau kalau misalnya kita baru ngebayar itu per orang ketika ngeklik iklan kita, ya namanya per PPC. Kalau kita bayar baru ketika misalnya orang ngisi form dan formnya itu ke submit di tempat kita, itu berarti namanya pay per lead gitu ya. Dan kalau orang melakukan sesuatu atau mungkin install dan segala macam, ya itu ada di pay per action dan pay per install. Clear ya kira-kira terkait dengan hal ini? Ada yang berminat nanya?
Belum? Oke, ini tinggal berapa ya? Tinggal jangan terakhir. Oh iya, terakhir. Jadi itu tadi ya, terkait dengan search engine gitu. Jadi harapannya kita udah mulai ada gambaran gitu ya. Oh, search engine itu kan ya emang Google gitu ya. Kenapa beberapa konten itu bisa ada di atas, beberapa konten itu beberapa brand juga itu nggak ada di urutan atas atau di halaman pertama gitu, dan segala macam. Itu yang kita perlu tahu. Nah, untuk bisa menempatkan sebuah konten atau sebuah brand bisa di ranking-ranking atas itu gimana caranya gitu ya. Kita pakai namanya tadi ya. Itu bisa SEO, bisa SEM juga bisa gitu ya. Atau paid search tadi ya. Jadi SEM itu juga disebut dengan paid search gitu. SEO itu yang alami, yang organik gitu ya, nggak pakai bayar. Sedangkan SEM atau paid search udah kayak namanya, udah paid search berarti kita untuk bisa tampil di atas itu bayar gitu. Nah, ini yang terakhir ada tugas ya. Tugasnya gampang. Jadi kayak tadi ya saya tunjukin bahwa saya pengen nunjukin bahwa ngebuat website itu nggak susah. Itu yang pertama. Jadi yang kalian harus coba gitu ya. Untuk ngerti susah atau nggak susah itu kan nggak bisa cuma ngelihat saya doang gitu tadi ya gitu ya. Bisa jadi saya udah sering latihan, sering udah terbiasa jadi kelihatan nggak susah di saya. Tapi kan perlu dipraktekin juga sama kalian. Jadi kalian boleh buka nanti harus buat website ya. Jadi harus buat website. Jadi bisa pilihnya dari service providernya yang free. Yang free itu kayak gimana? Kayak wordpress.org ya, .org. Nah, itu gratis. Jadi WordPress itu ada dua, ada wordpress.org, ada wordpress.com. Yang org ini gratis, yang com itu bayar gitu. Jadi kalian nanti masuk yang org ya. Nah, kalau yang masuk yang org, memang nanti belakangnya ada wordpress.org-nya gitu ya. Jadi nama kalian nggak bisa, misalnya kayak di sini roysuryo.com gitu nggak bisa gitu. Jadi mesti roysuryo.wordpress.org gitu. Jadi panjang kayak gitu. Nggak masalah, kita nggak mentingin nama segala macam dulu gitu ya. Itu bakal penting, someday bakal penting. Kalau kalian punya brand, itu bakal penting untuk consider sebuah nama ya. Jadi nama itu bagusnya kayak gimana, sama kayak kita nentuin nama brand gitu ya. Nama website itu juga sama. Karena kalau nama brand doang bisa jadi udah kembaran, bisa jadi ada kembaran di negara lain gitu kan. Jadi kita nggak bisa pakai nama itu lagi dan segala macam. Cuman kalau di sini kita kesampingkan yang itu dulu. Website tentang apa sih? Websitenya boleh real brand ya. Kalau kalian misalnya punya brand sendiri, boleh pakai brandnya kalian gitu. Misalnya brand jualannya kalian atau brand tokonya kalian, itu juga boleh di sini. Kemudian kalau misalnya nggak pun juga boleh pakai brand abal-abal ya, maksudnya brand yang imajiner gitu, yang brand pura-pura gitu juga boleh gitu. Dan itu kalian buat websitenya gitu ya. Nah, kalau kalian mau buat websitenya, template-nya kayak gimana, di WordPress itu udah, kalau kalian pakai WordPress ya, kalau kalian pakai WordPress itu ada template-nya. Jadi kalian bisa ngikutin template yang ada di situ. Tapi kalau misalnya kontennya kan nggak harus banyak ya, cukup satu halaman aja. Jadi cukup landing page-nya ada yang halaman paling depan. Jadi nggak usah buat website yang kompleks itu nggak perlu. Nah, untuk bisa buat yang oke, kalian mungkin perlu nge-refer dari beberapa brand ya. Jadi nanti ketika bagi tugas, ya nanti ada yang bagi tugas ada di kontennya, ada yang di SEO-nya. Gitu. Karena ya itu cukup ini ya, harus bisa dibagi ya. Jadi yang ngurus di kontennya siapa? Oh, kira-kira kontennya nanti kita masih gambar ini. Oh, kasih video ini, link ke video ini dan lain sebagainya. Nah, itu boleh gitu. Jadi bisa lihat referensi brand-brand yang ada di luar gitu ya. Referensinya nanti disebutin kira-kira siapa. Oh, referensi saya Nike, Bapak. Referensi saya misalnya Netflix gitu kan, kayak gini. Jadi layoutnya kayak gini gitu kan. Itu boleh. Tapi nanti yang penting juga adalah secondly nih ya, you have to set its on page SEO gitu ya. To be easier for the search engine to find your page. Nah, pokoknya SEO lah, SEO on page SEO-nya. Nah, untuk nge-set on page SEO tadi ya yang saya tunjukin itu pakainya plugin aja. Jadi pakainya plugin aja, jangan pakai coding HTML ya. Kecuali kalian paham mudahan gitu. Kalau misalnya ada yang paham ya monggo gitu ya. Tapi saya nggak suggest untuk yang lain buat belajar HTML ya, karena memang bakal butuh waktu banget. Tapi waktu kalian terbatas gitu ya. Jadi jangan pakai yang itu. Nah, ini kerja kelompok ya. Sekali lagi ini kerja kelompok. Nanti di minggu depan nanti di presentnya nggak usah pakai PowerPoint. Jadi langsung di share screen websitenya tadi itu aja.
Yang dikumpulin di link submitnya ini juga linknya doang, linknya ke websitenya tadi gitu ya. Jadi isinya boleh apa aja ya, boleh apa aja. Jadi yang lebih berhubungan dengan sebuah brand, baik itu brand beneran, brandnya kalian ya. Maksudnya bukan, jangan juga brand yang udah ada kalian buatin apa namanya websitenya gitu. Misalnya, oh saya pengen buatin websitenya Yamaha gitu, ya jangan gitu ya, karena kontennya nanti kan bakal nyomot, nanti kan copyright ya, masalah copyright. Jadi kita harus jaga etiknya itu. Jadi makanya kalau misalnya dari brand kalian sendiri boleh gitu ya, dan nggak harus udah oke ya, nggak harus udah langsung perfect gitu, enggak gitu. Jadi at least kalian udah dapat gambaran dulu gimana caranya buat sebuah website gitu. Itu sih kira-kira. Ada yang tanyain nggak terkait dengan tugas atau mungkin tadi materi yang sebelumnya? Silakan. Permisi Pak, Mhm. mau memastikan lagi. Jadi tadi tugasnya membuat websitenya di WordPress ya Pak. Terus yang diisi itu hanya landing page-nya aja. Setelah itu brand-nya itu bisa brand kita yang asli atau imajinasi. Terus kita juga harus cari referensi dari website brand lain. Terus yang set CEO-nya itu pakai plugin aja ya. Kalau bisa HTML bisa dipakai HTML. Terus pas presentasi itu langsung share screen websitenya aja berarti ya Pak, nggak harus dibikin PPT. Terus setelah itu yang dikumpulkan jadi linknya yang link websitenya itu, gitu Pak. Yap, benar. Ya, tadi mungkin yang tambahan yang buat WordPress ya. Di sini cuma contoh aja WordPress.org gitu. Jadi nggak harus pakai WordPress.org. Kalau misalnya mau pakai Wix gitu boleh gitu. Jadi tapi yang gratis-gratis ya, jangan sampai kalian buat tugas gini bayar gitu ya. Walaupun saya nggak ya bakal ngelakuin itu. Cuman ya jangan sampai bayar lah, nggak usah ngeluarin uang karena yang basic pun udah cukup kalau buat belajar ya. Yang basic pun udah cukup. Jadi WordPress-nya itu optional gitu. Kemudian tadi referensi juga itu optional ya, nggak harus ada satu referensi khusus gitu. Misalnya kalian gabungin dari beberapa referensi juga oke gitu ya. Oh kalau yang bagian ini, yang dari website ini oke, tapi kalau bagian ini kayaknya mending ngambil dari bagian website yang lain deh gitu. Itu juga boleh gitu. Jadi cenderung bebas sebenarnya di sini, cenderung yang kalian lakukan bebas. Goalnya adalah kalian paham yang pertama cara buat website dan akhirnya pernah buat website gitu ya. Yang kedua adalah kalian juga bisa ngeset untuk SEO-nya tadi itu gitu. Nah, challenge-nya adalah kalau misalnya kalian nggak pakai di WordPress, ya nanti kalian bisa cari sendiri ya untuk, ya kalian bisa search lah saya rasa bakal banyak di Google juga banyak, di YouTube juga banyak ya plugin SEO untuk platform tersebut. Kalau di Wix itu kayak gimana? Kemungkinan di Wix-nya udah ada bawaannya deh kalau menurut saya untuk SEO-nya. Gitu. Jadi emang harus sambil dicoba, sambil dipelajari juga gitu ya. Tiap platform mungkin akan punya perbedaan walaupun nggak signifikan perbedaannya. Oke? Permisi Pak, mau bertanya lagi. Untuk deadline-nya minggu depan banget Pak, jam 23.59 hari Kamis. Iya, minggu depan banget. Kenapa Kak? Ada banyak tugas? Ya lumayan Pak, masih ada proyek-proyek UTS juga sih Pak. Oh iya, minggu depan tuh kita kuliahnya juga nggak bisa pagi. Karena udah dapat undangan nih belum ya dari Ibu Desi? Sementara belum kayaknya Pak. Tapi udah diinfoin belum kalau minggu depan tuh kita mau ada pertemuan luring satu angkatan? Cuman dengar-dengar tapi belum, kalau untuk anunya belum deh Pak. Tanggalnya apa-apanya belum. Oke, jadi nanti akan diundang ya pertemuan untuk luring. Cuman kalau untuk yang 2020 kemungkinan bakal ada di hari Kamis, hari kedua. Hari pertama itu 2021, kemudian 2020, baru 2019 di hari Jumatnya. Dan itu pagi sampai siang ya, jadi jam 9 sampai jam setengah 12 lah paling. Makanya karena kuliah kita pagi, mungkin jadi nanti kegeser ya. Jadi untuk deadline-nya sementara tetap di situ dulu ya, nanti tapi presentasinya mungkin bisa jadi digeser gitu. Dan karena ini kan yang disubmit adalah link-nya, kalian kan bisa update kapanpun sebelum presentasi kan. Ya kan bukan file yang disubmit gitu. Jadi itulah kira-kira ya, nanti untuk info kuliahnya jadi kapan nyusul ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nggak susah kok, insya Allah bisa banget. Dan nanti selain bagi-bagi tugas ya, kalau yang untuk basic-basic
itu didiskusiin bener ya, atau mungkin semuanya juga nyobain, jadi semuanya bisa punya pengalaman buat ngebuat websitenya. Jadi nanti kalau misalnya ujiannya itu ini, ya udah pada bisa gitu. Mungkin ya, ujian UAS ya maksudnya. Mungkin. Saya nggak ngerti, masih belum tahu. Oke, gitu aja. Ada lagi yang tanya? Belum ada ya? OCW diisi ya, OCW ya. Saya belum cek sih, ntar ya, berapa orang yang daripada kelewat. OCW. Oke, kurang 2 orang doang. Galang Aji Prakoso sama Revinda ya. Segera presensi ya. Oke, gitu aja ya dari saya. Permisi Pak Maeda. Kenapa? Ini kan kelas hari ini Zoom-nya di-record. Nah, itu nanti di-share atau tidak ya, Oh ya, Pak? tak share. Oh ya, baik. Yep. Jadi buat nanti siapa tahu teman-teman masih ada yang bingung kan bisa ada referensi video ini atau tanya ini gitu. Oke, sip. Thank you remindernya. Iya, saya share hari ini ya. Nanti siangan mungkin atau sore saya infoin kalau udah ke-upload. Oke. Itu aja. Oke ya, thank you ya udah hadir, udah partisipatif di kelas. Nanti tugasnya bisa dikerjakan dengan baik ya dengan kelompoknya. Tolong dijaga semuanya, teamwork-nya. Jadi semuanya harapannya bukan cuman ini karena nilainya nilai kelompok, tapi harapan dari saya bukan cuman nilai kelompok yang bagus, tapi emang secara personal kalian emang udah benar-benar sama-sama paham gitu ya di dalam kelompok gitu. Jadi makanya please kontribusi itu bukan beban ya, tapi itu kebutuhan dari kalian. Karena harapannya kalian lulus itu adalah bisa do something, bukan cuman sekedar paham, bukan cuman sekedar ngerti doang gitu ya, tapi udah pernah ngelakuin juga. Nah, gimana kalau misalnya di tugas kelompok nggak optimal, berarti kan latihannya kurang gitu. Terus sih kira-kira dari saya, thank you ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah-salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Maeda. Terima Oke, sama-sama.